Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wahyu Hidayat selaku dosen pengampu mata pelajaran Pancasila. Perkenalkan, nama saya Made Soekarto. Saya dari Prodi Matematika dengan NIM 2103407003. Di sini saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa. Baik, saya langsung saja. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia. Pancasila itu ideologi bangsa, dasar negara Indonesia. Pancasila dikenal sebagai identitas negara Indonesia. Pancasila juga sebagai pembeda Indonesia, bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Secara umum, Pancasila dinyatakan dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 yang dinyatakan secara tegas bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk proses penyelenggaraan ketatanegaraan negara di semua aspek bidang kehidupan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida. Jelaskan pendapat Anda. Pancasila bersifat hierarki dan piramida. Dapat diartikan bahwa kesatuan bertingkat dari tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Penjelasan sila pertama menjelaskan tentang isi dan makna dari sila pertama, yang menjamin isi dari sila kedua, ketiga, keempat, serta sila kelima, yang berkaitan secara erat dan menjiwai satu sama lainnya. Pertanyaan ketiga. Jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antara sila dalam Pancasila. Keterkaitan dalam sila dalam tubuh Pancasila. Sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara khusus sudah terkait satu sama lain. Yang artinya sila kedua merupakan bentuk dari implementasi yang lahir dari konsep sila ketuhanan, yaitu sila pertama dari tubuh Pancasila. Begitupun juga sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima merupakan yang juga mempengaruhi bentuk implementasi dari sila-sila lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah keberagaman yang ada di Indonesia? Pertanyaan ini sangat bagus menurut saya. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan sebutan negara kepulauan, negara 1000 pulau. Dengan hal ini memberikan fakta bahwa keberagaman suku, budaya, bahasa, ras di Indonesia menjadi tidak tertandingi. Banyaknya perbedaan kok masih bisa bersatu. Pancasila yang membuat keberagaman itu menjadi sebuah persatuan. Perbedaan dari budaya, perbedaan dari suku, agama, serta bahasa disatukan oleh Pancasila. Masing-masing sila-sila dalam Pancasila tersebut memiliki makna yang sangat dalam, sehingga bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila tersebut ketika kita implementasikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pun, itu dapat memupuk rasa persatuan di dalam diri kita, sehingga kita dapat membentuk kehidupan di dalam masyarakat yang damai dan rukun. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan makna dari masing-masing sila dalam Pancasila. Makna dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna disimbolkan oleh bintang
yang memiliki makna kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia yang didampingi oleh perbedaan berbagai jenis agama, tetapi di Indonesia masyarakatnya bisa menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun. Masyarakat di Indonesia tidak diberikan hak untuk memaksakan kehendak kepercayaannya kepada orang lain. Masing-masing individu mempunyai kebebasan meyakini sesuatu, melakukan hal yang mereka yakini. Mereka bebas melakukan hubungan mereka dengan Tuhan, dengan penciptanya. Kemudian sila kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab. Keadilan dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan atau disimbolkan dengan rantai yang memiliki makna bahwa Indonesia itu saling terikat, saling membutuhkan, saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain. Kemudian sila persatuan disimbolkan dengan pohon beringin yang memiliki makna bahwa Indonesia dapat menjadi wadah berteduh, tempat berteduh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan, itu disimbolkan oleh kepala banteng, memiliki makna kekuasaan tertinggi itu dipimpin oleh rakyat, dipegang oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial dilambangkan atau disimbolkan dengan padi dan kapas. Memiliki makna bahwa Indonesia dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing dua contoh pengamalan dari tiap-tiap sila dalam Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu kita menghargai orang lain ketika melakukan ibadah. Kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kita, mengikuti kepercayaan kita. Terus yang kedua sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan ini di dalam lingkup keluarga kita bisa menyayangi orang tua, menyayangi saudara. Di lingkup masyarakat kita dapat menyayangi teman-teman, seperti itu. Yang ketiga sila persatuan Indonesia. Contohnya itu kita mencintai produk lokal, kita bangga dengan produk-produk Indonesia. Lalu dalam kehidupan masyarakat kita bisa bergotong royong, lalu hidup tekun, hidup rukun, hidup damai dengan tetangga. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Contoh implementasinya yaitu ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, hendaknya kita melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita bisa menghargai pendapat orang lain, begitu. Selanjutnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam lingkup masyarakat kita tidak memilih-milih teman, kita tidak memilih-milih individu dengan melihat statusnya. Kita bisa menghargai karya orang lain. Seperti itu. Lanjut pertanyaan nomor 7. Jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Perlu kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain atau individu lain untuk membantu kegiatan mereka dalam keberlangsungan, dalam kegiatan yang dapat melangsungkan kehidupan sebagai makhluk sosial. Dengan pendapat tersebut, kita dapat menjaga, kita dapat apa lagi tadi soalnya? Kita dapat merawat pentingnya rasa persatuan itu. Di tengah-tengah keberagaman suku, banyaknya budaya, banyaknya agama, perbedaan bahasa. Dengan menghargai hal itu, kita dapat membentuk persatuan. Kita dapat meminta bantuan pada orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Kita dapat membentuk
suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun dengan menghargai perbedaan tersebut. Itulah mengapa pentingnya kita merawat, kita memelihara rasa persatuan. Di dalam Pancasila pun seperti itu. Persatuan Indonesia, sila ketiga dalam tubuh Pancasila. Kita itu tidak boleh membedakan manusia, membedakan individu karena melihat statusnya, membedakan individu karena kulitnya, membedakan individu karena mereka tidak sama dengan kita. Tetapi kita harus menghargai perbedaan itu sehingga kita dapat membentuk persatuan. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain yang berbeda dengan kita, karena kita itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup individu. Mereka membutuhkan orang lain. Seperti itu. Mari kita pupuk rasa persatuan di tengah-tengah keberagaman ras, suku, budaya, dan bahasa di Indonesia ini, agar terciptanya kehidupan di masyarakat yang damai dan rukun. Seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Menurut Anda, apakah kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianutnya? Pembangunan dengan ideologi di suatu negara. Ketika melakukan suatu pembangunan, baik itu berwujud materi ataupun budaya, hendaknya suatu negara itu harus beriringan dengan ideologi yang mereka tekuni, yang mereka jalani. Jangan melakukan suatu pembangunan, baik itu yang saya bilang tadi materi ataupun budaya, bertolak belakang dengan ideologi. Sebagai contoh Indonesia, Pancasila merupakan ideologi dasar negara dari bangsa Indonesia. Ketika kita melakukan pembangunan, baik itu segi materi maupun budaya, seperti budaya Barat itu bertolak belakang sekali dengan ideologi Indonesia. Itu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Itu sangat bertolak belakang. Ketika suatu negara melakukan pembangunan baik itu materi maupun budaya yang bersinggungan dengan ideologinya, maka akan ada kericuhan, maka akan ada perpecahan. Sistem pemerintahan di negara tersebut pasti tidak berjalan dengan stabil. Hendaknya ketika kita melakukan sebuah pembangunan, baik itu materi ataupun pembangunan sebuah budaya baru, kita harus berjalan seiringan, kita harus berjalan bersamaan dengan ideologi yang kita tekuni, agar terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan kesuksesan dalam pemerintahan di suatu negara. Seperti itu. Selanjutnya, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk membumikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Sekarang ini di kampus-kampus Indonesia melaksanakan program Kampus Merdeka. Inilah yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membentuk karakter individu, karakter generasi muda bangsa Indonesia yang tidak bertolak dengan nilai-nilai Pancasila. Di kampus kita bisa mengajarkan kalangan mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila agar mereka tumbuh dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Di kalangan mahasiswa sekarang yang tumbuh berbarengan dengan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, terus kemajuan kemajuan teknologi yang membuat jalinan percakapan, jalinan berdialog kita itu leluasa seperti itu. Agar mereka tidak berkecimpung, agar mereka tidak terlarut dalam kemajuan baik itu teknologi secara berlebihan, peradaban manusia, penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat merusak mental generasi muda kita. Maka pendapat saya, program Kampus Merdeka ini sangat penting, sangat bagus untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan, agar mereka tidak terlarut dengan
budaya luar dengan kemajuan teknologi dan melupakan ideologi yang sudah bertahun-tahun bertahan di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf karena keterlambatan ini, dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu telah membimbing kami dalam 1 semester ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi. Santi, Santi.